Kalau saudara berkata demikian, jujur, tersungkur di hadapan Tuhan dan mengaku, aku ini orang jahat, aku ini orang busuk Tuhan. Kemudian teringat semua kejahatan-kejahatan kita, semua kebusukan, kelicikan kita di masa lalu. Saudara, Tuhan berjanji, Dia akan ampuni dan bahkan kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru. Shalom saudaraku, masih dalam suasana Pentakosta. Saudara, kita merenungkan, mengingat betapa dahsyatnya peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng hampir 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid yang tadinya ketakutan karena Tuhan Yesus yang mereka harapkan, Sang Mesias yang mereka harapkan untuk memulihkan kerajaan Israel, ternyata malah mati disalibkan, ya, sehingga mereka semua tercerai-berai dan ketakutan. Pengharapan itu dipulihkan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri pada mereka, tetapi keberanian belum mereka miliki. Dan Tuhan pun juga tahu, sehingga Tuhan berkata kepada murid-murid, ada perintah bagi kamu, inilah amanatku, beritakan Injil pada segala makhluk, jadikan semua bangsa muridku, tapi jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Itu janji Tuhan, saudaraku, dan janjinya itu disampaikan berulang kali. Nah, ketika benar tiba hari Pentakosta, kita semua sudah ngerti ceritanya, betapa dahsyatnya akan api-api kecil yang turun atas mereka masing-masing. Dan yang terjadi, keberanian itu Tuhan curahkan, Tuhan berikan. Mereka memberitakan Injil dengan gagah berani. Ditekan, dianiaya, semakin dibabat, semakin merambat, semakin dihambat, semakin meluas akan berita Injil itu. Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan melihat sisi lain dari Roh Kudus. Apa yang Tuhan janjikan ketika Roh Kudus itu turun dan memenuhi masing-masing kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. Judulnya air sumber hidup. Jadi Roh Kudus kan diumpamakan sebagai burung merpati, digambarkan sebagai api yang dilihat oleh murid-murid. Mereka melihat api itu di kamar loteng itu yang turun ke atas 120 murid itu. Tapi juga digambarkan sebagai air. Nah, ini gambaran Roh Kudus sebagai air sumber hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini puncak perayaan Hari Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tiga langkah. Pertama, haus dulu. 3 poin, saudaraku ya. Poin pertama, haus. Apakah Anda haus? Itu panggilan Tuhan kepada orang-orang yang haus. Yang nggak haus, saudara, ya tentunya mereka tidak tertarik ketika Tuhan berseru, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Tetapi ketika kita haus, panggilan ini tentunya sangat bernilai, sangat berharga. Ada air yang Tuhan sediakan bagi orang-orang haus. Air hidup. Saudara ingat akan pembicaraan Tuhan, dialog Tuhan dengan perempuan Samaria yang menimba air sumur. Tuhan berkata tentang air hidup. Dan perempuan itu akhirnya meminum air hidup ketika dia berbincang-bincang dengan Tuhan. Sukacita itu memenuhi hatinya. Buyungnya yang tadinya untuk nimba air sumur ditinggal, saudara. Dia lari dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Seluruh kampung, seluruh RT, RW, semua
dibawa kepada Yesus dan diselamatkan. Saudara, haus dulu satu. Ketika kita haus, maka marilah kita langkah kedua datang. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan setelah datang apa? Minum. Langsung kita datang, kita terima air hidup dari kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita minum. Nah, langkah berikutnya dalam ayat 38 dijelaskan. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, kita harus percaya, saudara. Ketika Tuhan berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya sudah, kita lakukan aja. Aku haus Tuhan, aku datang padamu dan aku mau minum. Aku percaya kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, kitab suci menjelaskan tentang Roh Kudus itu panjang lebar. Saudara baca, renungkan, nanti saudara akan temukan akan dasar iman sehingga Anda bisa percaya pada perkataan Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini janji Tuhan, saudara. Kemudian ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan mencurahkan rohnya. Dan murid-murid menanti-nantikan 10 hari. Itu adalah gambaran dari kehausan mereka. Haus. Dan tiba waktunya karena iman mereka datang pada Tuhan dan mereka minum dari air hidup itu. Aliran air hidup itu akan memancar. Jadi ketika air itu diminum, saudaraku, seperti perkataan Tuhan kepada perempuan Samaria, dikatakan demikian di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, yaitu air sumur, ia akan haus lagi. Karena dialog itu kan terjadi di Perigi Yakub yang diawali dengan kata-kata Tuhan Yesus yang buka pembicaraan, berilah aku minum. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, kita merindukan ya, akan sesuatu yang benar-benar memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah Roh Kudus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus, sekali lagi terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai nanti kita di sorga, saudaraku, air itu akan terus ada. Dari dalam hati kita akan memancar. Nah, kalau kita kaitkan, kita bandingkan dengan Yohanes 7 tadi, dari dalam hatinya, ayat 38 ya, bisa diulang ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alirannya itu deras, saudara, memancar. Saudara, kita membutuhkan ini. Tapi ada orang-orang yang jujur berkata, Tuhan, hatiku ini adalah hati yang jahat, hati yang licik, hati yang tidak kudus, hati yang kotor, banyak dosa. Apakah aku layak untuk bisa memancarkan akan air hidup yang daripadamu itu? Diisi dan jadi sumur dan kemudian memancar. Apakah aku layak? Saudaraku, saya akan ngajak Anda untuk melihat janji Tuhan, kali ini dari perjanjian lama, yaitu dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Aku, Tuhan, akan mencurahkan kepadamu air jernih
yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kalau dulu kita penyembah berhala, hati kita tertuju pada berhala-berhala. Kalau dulu hati kita kotor karena hati kita tertarik pada perkara yang sia-sia, pada perkara-perkara dosa, maka Tuhan berjanji Dia akan membasuh kita dari segala kenajisan kita. Dia yang akan mencuci. Di sini digambarkan kita ini akan dicurai akan air jernih yang mencuci akan hidup kita di masa lampau. Ya, kalau saudara dibaptis itu kan saudara dikatakan mati bersama-sama dengan Dia, begitu ya, dan dikuburkan. Jadi betul-betul yang lama itu berlalu. Nanti yang baru itu datang keluar dari air baptisan itu. Ini lambang, saudaraku. Tapi saudara tangkap akan janji Tuhan ini sebagai dasar iman. Tadi saya katakan ada orang-orang yang menerima janji Roh Kudus itu berkata, aku apa layak? Apakah aku ini layak menerima akan curahan air hidup itu yang nanti bisa membuat ini keluar, memancar sampai hidup kekal. Aliran-aliran air hidup yang bisa membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Apa aku ini layak, begitu ya? Tuhan berjanji, poin pertama, segala kenajisan kita akan ditahirkan, segala berhala kita juga akan ditahirkan. Ayat 26, saudara, ini janji berlanjut, saudara ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi saudara nggak perlu khawatir, hatiku ini jahat Tuhan, hatiku ini licik, hatiku kejam, hatiku ini udah nggak tertolong. Hati itu pusat hidup manusia ya saudara. Kalau saudara berkata demikian, jujur, tersungkur di hadapan Tuhan dan mengaku, aku ini orang jahat, aku ini orang busuk Tuhan. Kemudian teringat semua kejahatan-kejahatan kita, semua kebusukan, kelicikan kita di masa lalu. Saudara, Tuhan berjanji, Dia akan ampuni dan bahkan kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saudaraku, tentang kalau anggur baru itu dicurahkan, dibutuhkan kirbat baru. Nah, itulah hati kita, saudaraku. Ya, jadi Roh Kudus itu air, api, angin, merpati, tapi juga kadang-kadang digambarkan sebagai anggur. Anggur yang baru itu kalau dicurahkan, anggur itu kasih, saudaraku. Kalau Roh Kudus kita penuh kasih ilahi. Itu dicurahkan, itu kita butuh kirbat baru. Kalau kirbatnya lama, memang nggak cocok. Anggur itu masuk, anggur yang baru akan merusakkan akan kirbat itu dan pecah dan terbuanglah sia-sia. Terbuang akan anggur baru itu. Kita memang butuh hati yang baru, itu kita butuhkan. Tuhan akan ganti hati saudara dengan hati yang baru. Saya banyak jumpai akan orang-orang yang punya kesaksian. Saya dulu seperti ini hidupnya. Tapi setelah saya datang pada Yesus dan menerima akan pengampunan yang dari Dia, hati saya diperbarui. Saya bisa berubah. Sampai orang-orang sekeliling yang berkata, loh ini dulu, waduh, bejatnya luar biasa kok sekarang bisa jadi seperti ini. Begitu saudaraku ya. Itu karena ini, janji ini digenapi, hatinya baru. Kemudian roh yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi selain hati baru, roh yang baru. Tuhan karuniakan, rohnya huruf kecil ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi tadi hati yang baru itu hati keras, itu kirbat yang lama yang sudah kita warisi sejak kita belum kenal Tuhan. Itu kan seperti kirbat yang kantong kulit yang untuk anggur itu, yang sudah tua, yang sudah keras, mengeras, sudah enggak fleksibel, enggak cocok untuk anggur baru. Nah, itu diganti dengan
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang cocok gitu untuk kehendak roh itu. Nah, ayat 27 dikatakan rohku, nah, ini huruf besar saudara, rohnya Tuhan sendiri, inilah Roh Kudus, akan kuberikan diam dalam batinmu. Nah, saudara tanya, roh yang baru itu adalah karakter-karakter baru, keinginan-keinginan baru dalam hati kita itu akan Tuhan berikan. Itu nanti akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan dikuberikan diam dalam batinmu. Ya, ini rohku itu saya ganti dengan Roh Kudus ya. Dan aku akan membuat, jadi Tuhan sendiri yang akan mengatur sehingga kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita ini kan seringkali rindu, saudara, bukan saja jadi pendengar kemudian asik menikmati firman, kita berdoa, kita senang, damai sejahtera, tapi ketika kita berjalan dalam hidup sehari-hari, apakah kita bisa melakukan firman Tuhan? Bukan sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Di sini dijamin Tuhan sendiri yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Dia dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang Dia tetapkan dan kita melakukannya. Nah, saudaraku, ini janji. Jadi bagi Anda yang merasa, aduh, Tuhan Engkau akan memenuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, nantinya akan memancar dari dalam hatiku, akan aliran air hidup sampai pada hidup yang kekal. Apa aku pantas? Pantas. Karena apa? Karena Tuhan akan atur. Ketika kita haus dan kita datang pada Tuhan, ini yang terjadi. Tuhan akan ampuni segala dosa kita dengan air bersih untuk mentahirkan kita. Kemudian hati yang keras diganti dengan hati yang lembut, hati yang taat. Kemudian Tuhan akan membaharui roh kita dengan roh yang baru. Kemudian Dia akan memberikan, nah inilah Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dan barang siapa dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Saudaraku, inilah janji yang luar biasa tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang yang haus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.